Untuk bahagia, kita jangan menunggu orang lain memberikannya pada kita. Namun, kita harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kecintaan saya pada profesi guru TK membuat saya bahagia menjalani hari-hari saya. Tak terasa, kurang lebih 19 tahun 9 bulan saya mengajar di TK Pertiwi 140713. Meski jarak yang ditempuh dari rumah sampai TK sejauh 34 kilo dengan waktu tempuh 1 hingga 1,5 jam. Hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk menjadi bagian dalam mencerdaskan anak usia dini di Desa Jelekiwinangun, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan, saya Indah Tristioningsih, guru TK Pertiwi 140713, Desa Jelekiwinangun, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Saya salah satu peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024, kategori guru TK dedikatif. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang Red Alert untuk meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Di awal tahun pelajaran 2024-2025 ini, saya telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dari asesmen diagnostik tersebut diketahui bahwa baru 20% anak yang telah memiliki kemampuan literasi sesuai usianya. Atau dengan kata lain, 12 anak dari 15 peserta didik di kelompok B1 belum memiliki kemampuan literasi sesuai usianya. Selain itu, hasil rapat pendidikan TK Pertiwi 140713 tahun 2024 ini menunjukkan masih perlu adanya peningkatan kemitraan dengan orang tua murid. Untuk menyikapi dua permasalahan ini, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk kegiatan Red Alert. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Red Alert ini tentu saja melibatkan kemitraan bersama orang tua murid. Peningkatan kemampuan literasi membutuhkan proses yang berkelanjutan secara dinamis, dimulai dari rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, berbahasa lisan, hingga pada kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan tersebut mengikuti perkembangan zaman untuk digunakan anak usia dini dalam proses belajar sepanjang hayatnya. Red Alert atau bercerita nyaring pada pembelajaran berdiferensiasi menjadi hal yang menarik untuk dilakukan dan akan menjadi lebih efektif ketika pelaksanaan Red Alert berkolaborasi dengan orang tua sebagai guru tamu pada pembelajaran di kelas. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Red Alert bukan tanpa kendala dan tantangan. Keterbatasan buku cerita yang dimiliki oleh TK, belum memiliki sarana digital untuk menampilkan buku cerita digital, dan menumbuhkan kepercayaan diri orang tua untuk mau terlibat dalam pembelajaran menjadi fokus saya dalam melaksanakan kegiatan Red Alert. Dalam rangka menghadapi tantangan dan kendala tersebut, strategi yang saya lakukan adalah dengan memberdayakan aset yang dimiliki oleh TK. Sebelum menyusun rencana pelaksanaan Red Alert, terlebih dahulu saya membangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi efektif dengan kepala TK, komite, dan rekan sejawat. Selanjutnya, saya menyampaikan rencana kegiatan Red Alert di forum pertemuan wali murid dan membuka ruang diskusi dengan orang tua murid di kelompok B1. Pemberdayaan lingkungan sekitar dilakukan melalui kerjasama dengan SD Negeri 2 Jelekiwinangun yang berlokasi satu kompleks dengan TK Pertiwi 140713. Kerjasama disambut baik oleh Kepala SD Negeri 2 Jelekiwinangun dengan berkenan meminjamkan LCD proyektor ketika guru TK membutuhkannya. Pemanfaatan sarana yang telah dimiliki oleh TK
berupa ruang kelas yang cukup luas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Read Aloud. Praktik baik kegiatan Read Aloud dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 2024-2025 di kelompok P1 TK Pertiwi 140713. Kegiatan diawali dengan orang tua membacakan buku secara serentak dan dilanjutkan dengan orang tua menjadi guru tamu secara bergiliran untuk bercerita dengan nyaring di depan anak didik. Anak-anak, mamanya Aska mau bercerita tentang serigala dan kambing kecil. Suatu ketika ada seekor kambing kecil yang talinya mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Suatu sore ketika gerombolan kambing mulai pulang ke peternakan dan ibunya sudah memanggil, anak kambing tersebut tidak memperhatikan dan memperhatikan panggilan ibunya. Dia tetap tinggal di lapangan rumput tersebut dan mengunyah rumput-rumput yang di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat gerombolan kambing termasuk ibunya sudah tidak ada lagi. Anak kambing tersebut mulai gemetar karena takut dia akan bertemu dengan serigala. Kemudian dia mulai lari sekencang-kencangnya melewati lapangan rumput untuk pulang ke peternakan sambil mengebit-ngebit memanggil ibunya. Tetapi di tengah jalan, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Seekor serigala telah berdiri di sana memandangnya dengan wajah lapar. Kambing kecil itu tahu bahwa kecil harapan untuk dia bisa lolos dari sergapan serigala tersebut. Tolonglah Tuan serigala, katanya dengan gemetar. Saya tahu kamu akan memakan saya. Serigala tersebut menyukai gagasan dari kambing kecil tadi. Dia menyanyi lagu gembira dan kambing kecil itu meloncat-loncat menari bergembira. Sementara gerombolan kambing tadi bergerak pulang ke peternakan. Di kemuningan sore yang mulai beranjak gelap, suara nyanyian dari serigala sayup-sayup terdengar. Anjing-anjing gembala yang menjaga gerombolan kambing tersebut langsung menajamkan telinganya dan mengenali lagu yang dimainkan oleh serigala. Dengan cepat anjing-anjing gembala lari ke arah serigala tersebut dan menyelamatkan kambing kecil yang sedang menari-nari. Serigala lari dikejar-kejar oleh anjing gembala dan dia berpikir mengapa menyanyi untuk si kambing kecil pada saat dia seharusnya sudah menangkapnya langsung. Sekian cerita dari Mama Aka ya, serigala dan kambing kecil. Semangat! Siapa yang sering dibacakan cerita? Siapa yang membacakan? Ayo, siapa yang membacakan? Ibu. Oh, baca sendiri. Keren. Ibunya yang membacakan. Oke, bagus. Kamu sudah bisa belajar sendiri, oke. Kamu senang nggak sih kalau guru secara cerita? Kenapa senang? Ayo, kenapa senang? Anggi senang nggak kalau guru cerita? Oh, soalnya seru, keren. Terus, kenapa lagi? Kata Justin, senang kalau guru cerita karena seru. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa Mbak Ais? Kenapa? Oh, Mbak Ais mau membaca. Setelah kegiatan Read Aloud yang berkolaborasi dengan orang tua murid dilaksanakan selama beberapa bulan, mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Dari kondisi awal, di mana anak yang memiliki kemampuan literasi sesuai usianya baru mencapai 20%. Saat ini sudah mencapai 66%. Itu berarti saat ini 10 dari 15 peserta didik di kelompok B1 sudah mengalami peningkatan dalam kemampuan literasinya. Salah satunya ditunjukkan dengan anak didik mulai tertarik dengan buku cerita dan menyimak cerita yang dibacakan guru atau orang tua. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi kegiatan Read Aloud dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.